Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Wahabi adalah garda elit Yahudi untuk hancurkan Islam. Berikut ini kami sampaikan tentang ulama salafus soleh dan khalafus soleh, sehingga tidak terjangkiti penyakit awam meskipun rajin beribadah, tapi mudah terbius dan teracuni oleh misi Yahudi pada Wahabi untuk menghancurkan iman, Islam, ihsan, tauhid, dan makrifat. Ketahuilah saudaraku bahwa ulama salaf bersanad pada Ummu Salamah yang tidak mau dan menghindari takwil. Golongan ini golongan yang masih awam di awal Islam, jadi ikutilah golongan khalafus soleh, yakni mazhab Imam Syafi'i. Wahabi mengklaim manhaj salaf dengan menjizimkan Allah, karenanya bertolak belakang dengan ulama salaf dari Imam Malik dan Hanafi. Yang terbaik diimani adalah ulama khalaf yang bersanad kepada seluruh sahabat Nabi. Yang cerdas dan sumber lautan ilmu yakni Sayyidina Ali, sepupu dan menantu Rasulullah, dan Sayyidina Abbas paman Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Sayyidina Abu Bakar, dan Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Seandainya masih ada nabi setelah aku, maka Abu Bakar dan Umarlah orangnya. Tapi tidak ada nabi setelah aku." Dari sinilah ulama khalaf yang padanya Imam Syafi'i dan Imam Abu Mansur al-Maturidiyah bersanad. Yang disebut khalafus soleh bukan salafus soleh yang diklaim Wahabi, yakni dari Imam Malik dan Imam Hanafi, serta diikuti Imam Hambali dalam menghindari takwil bersanad pada Ummu Salamah, istri Nabi yang masih awam soal ilmu takwil. Di sini termasuk Imam Hambali yang pernah belajar dengan Imam Syafi'i. Dia tidak mengambil ilmu takwil dari Imam Abu Mansur al-Maturidiyah, artinya Imam Hambali tidak menimba ilmu tasawuf. Beliau hanya menimba ilmu dalam ilmu fikih saja, sehingga umat Wahabi pun gencar memerangi tasawuf demi manhaj Wahabi. Dan karena takut salah, maka ulama salafus soleh karena keawamannya, mereka lebih memilih perkataan hanya Allah yang tahu maksudnya. Ketika menemukan ayat mutasabihat, itulah perbedaan sanad ulama salafus soleh dan sanad ulama khalafus soleh. Hambali tidak mengikuti Imam Abu Mansur al-Maturidiyah dalam bertasawuf ahli takwil yang bersanad pada Sayyidina Ali dan Sayyidina Abbas serta Abu Bakar dan Umar radhiyallahu an. Sehingga yang dimaksud ahlu sunnah wal jamaah adalah Imam Syafi'i dan Imam Abu Mansur al-Maturidiyah dari para ahlul bait, yakni Sayyidina Ali dan Sayyidina Abbas radhiyallahu an. Ketahuilah bahwa Wahabi adalah pembangkang dan mengkafirkan ulama salafus soleh dan ulama khalafus soleh. Dia menentang keras 20 sifat Allah yang wajib diimani umat Islam. Wahabi mengklaim sebagai salafus soleh dengan nama Salafi. Padahal Wahabi sengaja berdusta dengan mengklaim manhaj salafus soleh sebagai pengikut Imam Hambali yang dikafirkannya. Untuk mengacaukan ahlu sunnah wal jamaah, Wahabi keluar dari manhaj Imam Malik, Imam Hanafi dan Imam Hambali yang tidak bertakwil karena takut salah pengertian dan lebih memilih konsep Allah lah yang lebih tahu maksudnya. Jadi Wahabi mutlak bukan manhaj salafus soleh apalagi khalafus soleh. Wahabi bukan ahlu sunnah wal jamaah dari Imam Malik, Imam Hanafi dan Imam Hambali sebagai ulama fikih salafus soleh.
Apalagi dari Imam Syafi'i sebagai ulama kholafus soleh yang bersanad pada sosok zuriat Ahlul Bait Imam Abu Mansur al-Maturidiyah dari Sayyidina Ali dan Sayyidina Abbas radhiyallahu an sebagai gudang ilmu ketuhanan bertasawuf. Wahabi mengatasnamakan diri sebagai manhaj salafus soleh. Ahlu sunnah wal jamaah adalah hanya sebagai musuh keduanya dan sebagai perampok, pemerkosa manhaj salafus soleh. Ahlu sunnah wal jamaah, karenanya Wahabi mengkafirkan 4 imam mazhab ahlu sunnah wal jamaah. Wahabi bukan Islam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian episode pertama ini, semoga bermanfaat.